manfaat dari mengetahui teori tentang sifatil huruf al-arabiyah ini. Ya. Yang pertama, ketika kita mengetahui tentang sifatil huruf, maka kita insyaallah akan tahu dan bisa membedakan pengucapan antar huruf-huruf bahasa Arab. Meskipun huruf-huruf itu mempunyai tempat keluar atau makhraj yang sama. Sebagai contoh yang mudah saja, pada pembahasan makharijil huruf sudah kita ketahui ketika ujung lidah itu dipertemukan atau diletakkan di akar gigi seri atas atau usulu thanaya sufla, maka dari situ muncul atau keluar 3 huruf, yakni ta, dal, dan ta. Ya. Pada kondisi seperti itu, agar kita bisa mengucapkan secara sempurna huruf-huruf tersebut, maka kita harus mengetahui sifat atau cara ucap setiap huruf-huruf tadi. Kalau tidak seperti itu, akhirnya nanti yang terjadi bagaimana? Yang terjadi adalah pengucapan ketiga huruf tadi bisa jadi saling tertukar, ya, ataupun mungkin kurang sempurna. Seperti itu. Kemudian manfaat kedua yang bisa kami sampaikan di sini adalah bahwa ketika kita mengetahui tentang teori sifatil huruf ini, selanjutnya kita kemudian dengan izin Allah bisa menentukan apakah huruf tertentu itu bisa dikatakan kuat, sedang, ataukah lemah. Ya. Nanti akan kita ketahui bahwa setiap huruf itu mempunyai minimal 4 atau bisa jadi juga 5 begitu cara ucap huruf yang harus ditunaikan serentak secara umum. Nah, nanti dari setiap huruf itu atau setiap sifat itu ada sifat yang lemah, ada sifat yang sedang, ada sifat yang kuat. Ketika sifat yang lemah itu dominan lebih banyak, maka huruf itu digolongkan pada huruf lemah. Sebaliknya, ketika yang dominan itu adalah sifat kuat, maka huruf itu dikatakan sebagai huruf yang kuat. Begitu seterusnya. Ya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah bahwa pemahaman yang benar terkait dengan sifatul huruf ini dan ditambah dengan praktek yang tepat juga, itu mempunyai manfaat pada penyempurnaan pelafalan suatu huruf. Sebab jika kita sudah mengetahui makharijil huruf, ya, dari huruf tertentu, kemudian mengetahui sifat hurufnya juga, tetapi ternyata itu disertai dengan pemahaman yang kurang tepat begitu, maka akhirnya pengucapan hurufnya pun juga akan ada kekurangan. Entah itu kurang jelas, entah itu ada sifat-sifat yang harusnya tidak ada malah ada, dan sebaliknya. Ya, sebagai contoh adalah pengucapan huruf dal, ya, ini meneruskan yang tadi. Kita sudah tahu bahwa huruf dal itu keluar dari ujung lidah yang diletakkan ke akar gigi seri atas. Itu pengetahuan pertama. Kemudian ketika kita praktek mengucapkannya, itu ternyata ada aliran udara yang keluar banyak begitu. Maka otomatis itu dikatakan tidak tepat. Kenapa? Karena huruf-huruf yang bisa diucapkan disertai dengan aliran udara itu ada huruf-huruf tertentu yang masuk pada fahatsahu syakhsun sakata. Besok akan kita bahas insyaallah. Lah ternyata huruf dal ini tidak masuk, ya, alias tidak masuk pada sifat hamas, ya. Hamas itu sifat huruf yang untuk huruf-huruf yang keluarnya itu
disertai dengan aliran udara. Lah dal itu tidak masuk. Lah ketika ada orang mengucapkan dal, ternyata kok ada udara yang mengalir, contohnya begini, mohon maaf contoh salah ya, jangan ditiru. Dal, da, begitu. Maka ucapan seperti itu, pelafalan seperti itu dikatakan kurang sempurna. Ya, kami tidak bisa mengatakan salah total, tetapi intinya adalah ada cacat di situ, ada kekurangannya begitu. Harus disempurnakan. Selain itu, praktek sifatul huruf yang tepat itu juga akan menghasilkan bacaan atau pelafalan huruf yang indah, alias enak didengar. Sebab memang bahwa dikatakan oleh para ulama, salah satu manfaat dari penerapan sifatul huruf yang benar atau tepat adalah bisa memperindah bacaan seseorang. Maka jangan heran ketika ada orang membaca Al-Quran, meskipun dengan nada yang biasa, nada standar, ternyata tetap enak didengar. Kenapa itu? Karena memang pelafalan hurufnya itu sempurna, sifat-sifatnya tertunaikan, makharijil hurufnya juga tepat. Baik, itu manfaat dari sifatul huruf ya. Namun yang perlu kami tekankan di sini bahwa untuk mengucapkan suatu huruf itu dengan benar atau tepat, maka seseorang itu tidak harus paham teori tentang makhraj dan sifat huruf ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Perlu kita ketahui bersama bahwa Al-Quran ini sampai kepada kita dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita itu dengan dua cara yang mutawatir, ya, yang tawatur, yakni maktuban secara tertulis, ya, kemudian mantuqon secara lisan, yang sering disebut dengan an-naqlus sauti, ya, transfer secara suara begitu. Jadi meskipun ya kita tidak bisa membaca tulisan Arab, kita tetap bisa membaca Al-Quran dengan baik, ya. Tapi syaratnya apa? Kita harus ditalkin juga dengan cara yang benar oleh orang yang pengucapannya benar, dengan cara yang benar. Ya, khususnya ini kami tekankan lagi, ya, ditalkin oleh siapa? Oleh para masyayikh atau para guru yang memang sudah mempunyai sanad ijazah yang bersambung sampai baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa ketika kita mengajar anak-anak kecil itu memang lebih baik dimulai dari talqin saja dulu. Ya, talqin, dia nanti otomatis menirukan kita, ketika salah kita benarkan, terus seperti itu. Maka yang terjadi nanti dia akan hafal Al-Quran itu dengan benar, meskipun tidak bisa baca. Ya, itu kalau kita mengajar anak kecil langsung dikasih teori, mestinya mereka akan pusing dan nantinya lari. Ya, itu ya. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga di sini bahwa teori yang kita bicarakan dari awal sampai sekarang sampai besok, ya, semua teori itu pada dasarnya dulu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim itu belum ada. Ya, kenapa? Karena mereka sudah tahu secara fitrah. Ya, mereka mendengar dari orang tua, kemudian mereka meniru itu otomatis. Ya, huruf-huruf Arab itu bisa. Karena dulu Arabnya masih murni. Ya. Kemudian teori dan ilmu tentang cara baca Al-Quran itu baru muncul ketika ada kebutuhan yang mendesak sekali. Kenapa mendesak? Karena Islam sudah sampai di luar semenanjung Arab. Yakni agar umat Islam itu bisa membaca tulisan Al-Quran atau tulisan Arab itu dengan benar dan tepat.
Ya, secara umum seperti itu. Tentunya ada catatan-catatan, cuman itu bukan makom kita untuk menyampaikan.